Halo para penjejak, selamat datang di Jejak Tak Kasat Mata. Sebuah ruang bersama saya Adnan, di mana cerita-cerita lama kembali disuarakan, cerita yang tak selalu tampak di permukaan, dan cerita yang ditinggalkan oleh waktu, tapi masih bergema dalam diam. Di episode perdana ini, karena masih awal dan tentunya masih belum ada yang mengirimkan cerita, maka dari itu saya akan membawakan sebuah cerita dari pengalaman pribadi. Sebuah kisah yang tentunya sekaligus menjadi pembuka dari kisah-kisah lainnya yang akan datang. Karena kebetulan cerita ini justru sangatlah tepat untuk menjadi sebuah pembuka. Kenapa? Alasannya karena inti dari cerita ini merujuk pada nama siniar atau podcast ini sendiri, yaitu tentang sebuah jejak tak kasat mata. Dibilang cerita horor pun sebetulnya enggak juga, karena selain memang kejadiannya adalah di siang hari, ini adalah sesuatu yang justru dengan sengaja yang dilakukan, bukan tanpa sengaja seperti orang-orang pada umumnya. Karena kalau kita mendengar cerita-cerita banyak orang, mereka selalu menampilkan klimaks dengan sebuah kejutan, sebuah hal yang bisa dibilang spontan dan tanpa ada unsur sengaja. Sedangkan cerita atau pengalaman saya ini justru dengan sadar dan sengaja dilakukan ketika mengalaminya, kayak gitu kurang lebihnya. Jadi ya, entah kalian teman-teman semuanya, para penjejak yang menganggap bahwa ini adalah bukan cerita horor juga gak masalah sebetulnya. Tapi saya akan tetap membawakan cerita ini karena jujur sampai sekarang bahkan saya masih belum menemukan jawaban atas apa yang pernah terjadi, dan sepertinya juga tidak bisa dilogikakan. Oke, mari kita mulai kisahnya. Cerita atau kisah ini berlangsung sekitar mungkin kurang lebih 20 tahun yang lalu, ketika usia saya masih 6 atau 7 tahun ketika itu. Dan pada saat itu masih tahun 2006 atau 2007. Saya juga sedikit lupa tepatnya kapan karena ini sudah sangat lama gitu. Berlatar tempat di kampung halaman saya, karena kebetulan saat ini dan sudah sangat lama saya tidak tinggal lagi di sana alias sudah merantau ikut dengan keluarga. Kejadian ini berlangsung di sebuah rumah yang sebetulnya juga tidak seram dan tidak angker. Maka dari itu, di titik ini saja saya kadang ragu bahwa apakah ini masih bisa disebut dengan sebuah cerita horor atau tidak. Karena memang suasana yang terjadi tidak semenyeramkan pada umumnya. Udah gitu, kejadiannya di siang hari pula. Tambah hampir tidak ada kesan yang menyeramkan. Tapi yang membuat saya merasa aneh adalah sebuah pertanyaan. Mengapa sesuatu itu bisa muncul di sana? Yang tentu saja tidak meninggalkan logika. Nah, sekitar pukul 4 sore, saya dan 3 orang teman saya sedang keliling kampung pada saat itu. Bisa dibilang dulu kami adalah anak-anak kecil yang sedang gabut dan mencari tempat nyaman untuk bermain alias mencari tempat nongkrongnya bocil. Kadang di pos-pos ronda, juga di sebuah balai yang letaknya di pinggir lapangan rumput di saat itu di perbatasan desa belakang. Sepintas salah satu dari kami terbesit ke satu tempat, yaitu adalah sebuah rumah kosong. Nah, rumah yang dimaksud adalah rumah yang sudah sempat saya spill di awal barusan. Kondisi rumah ini justru tidak menyeramkan. Hanya saja karena pemiliknya yang belum pernah menempati sejak berdiri dibangun selama mungkin 2 tahunan lah.
Kesannya halaman depan rumahnya yang cukup luas menjadi salah satu spot main terbaik buat kami, buat para anak-anak di kampung waktu itu. Dan akhirnya kami pun memutuskan untuk menuju ke sana dan bermain di teras depan rumah yang cukup luas tersebut. Saat kami sedang bermain di sana, dengan berbagai macam mainan yang kami genggam dari rumah, ada kartu gambar, ada gangsing, ada yoyo, atau bahkan kami juga gak jarang menggunakan bebatuan kerikil dan pecahan genting sebagai anak catur Jawa. Buat kalian teman-teman penjejak yang Gen Z di atas ya mungkin 25 tahun ke atas lah, pastilah tidak asing dengan beberapa mainan yang saya sebutkan barusan. Karena justru menurut saya, mungkin generasi kita lah yang terakhir memainkan benda-benda tersebut sebelum akhirnya ponsel Android menjajah dan menguasai dunia sampai saat ini. Malahan saya sempat kaget ketika tahu adik saya yang sudah kelas 6 SD tetapi gak tahu apa itu permainan polisi maling atau bahkan petak umpet itu sendiri. Sempat miris juga sebetulnya ketika mendengar itu, tapi ya apa boleh buat, mungkin sudah zamannya kayak gitu. Lanjut, ketika kami sedang asik bermain di teras rumah itu, tiba-tiba saja tanpa sadar, satu di antara kami melihat atau notice dengan pintu rumah itu yang seketika terbuka dengan celah yang kecil. Atau lebih tepatnya, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun lamanya kurang lebih, kami menyadari bahwa pintu rumah itu terbuka sejak ya bahkan berdirinya rumah itu, kayak gitu. Sebuah niat yang tidak lain dan bukan, apalagi untuk seusia anak-anak kecil pada saat itu, sudah pasti, yaitu penasaran. Loh, kok bisa pintu itu kebuka? Emang siapa yang sebelumnya membuka? Bukannya selama ini gak pernah ada orang yang buka. Karena jujur, kami yang cukup sering bermain di sana pun gak jarang buat coba membuka pintu rumah itu dan tidak pernah bisa dibuka memang, alias selalu terkunci. Karena saya pun yakin, jangankan anak kecil, semisal di usia kalian aja yang sekarang, pasti kalian penasaran dengan apa yang terjadi yang sebenarnya. Bayangkan, kalian melihat sebuah rumah yang terkunci setiap hari, sama pemiliknya pun jarang dikunjungi atau bahkan hampir gak pernah sama sekali. Tiba-tiba kok bisa ada celah pintu yang kebuka, seolah ada yang baru ngebuka pintu itu gitu. Saya yakin kalian pun pasti penasaran, atau minimal ya tanya tetangga lah mengenai hal tersebut gitu kan. Nah, hingga pada akhirnya rasa buncah terus menyelimuti kami saat melihat celah pintu yang terbuka itu, sampai di mana satu di antara kami yang paling tua, bisa dibilang ya mungkin ketua geng kami lah pada saat itu, tetuanya, memengaruhi kami semua agar membuka pintu itu lebih lebar. Ada apa sih di dalam sebenarnya? Kami sangat penasaran. Dan akhirnya keputusan sudah dibuat. Sang ketua tidak ragu-ragu lagi untuk membuka pintu rumah tersebut. Lalu benar saja, rasa cemas yang selama tadi kami rasakan seketika saja lenyap dan digantikan oleh rasa penasaran yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Sebab setelah kami benar-benar membuka lebar pintu rumah itu, hal pertama yang kami lihat adalah jejak kaki yang tepat masuk di bawah pintu tersebut. Dan anehnya, jejak kaki itu mengarah ke salah satu kamar yang berada di tengah ruangan rumah tersebut. Meskipun mungkin rasa penasaran kami akan isi rumah tersebut sudah hilang karena bahkan tidak ada apapun di dalam rumah itu ya, karena ya wajar saja sejak dibangun belum ada yang menempati kayak gitu. Tapi kami malah justru lebih penasaran dengan jejak kaki itu. Pandangan kami bahkan sempat mematung saat melihat jejak kaki tersebut. Sepintas kalau saya boleh ilustrasikan, jejak kaki itu tetap berbentuk kaki manusia sebetulnya.
Tapi entah mengapa beberapa langkah ke depan tuh kayak agak samar. Seakan-akan kakinya itu berubah seiring dia melangkah kayak gitu. Bahkan saya masih ingat banget jejak kaki itu berasal dari tanah liat mungkin atau tanah lumpur. Seolah jejak kaki orang yang baru aja dari sawah lalu masuk ke rumah itu tanpa alas kaki. Lalu sang ketua, kita sebut saja sekarang namanya Fulan, lagi-lagi dengan pengaruhnya yang kuat, ia terus meyakinkan bahwa ini adalah jejak kaki orang biasa dan bukan apa-apa katanya. Saya dan teman-teman saya yang lain pada saat itu ya cuma bisa percaya sama dia. Karena ya memang selama ini dia yang bisa dibilang paling menuai di antara kami. Karena kan biasanya orang yang paling tua itu yang paling dipercaya gitu kan dalam suatu geng anak-anak gitu. Dan tidak usah ditebak lagi, sudah pasti sebagai anak-anak yang sangat dihantui rasa penasaran tinggi, kami pun akhirnya masuk ke dalam rumah tersebut hanya untuk memastikan dan mencari tahu sebetulnya jejak kaki apa ini. Dan kalau itu mengarah ke sebuah kamar, maka apa atau siapa yang sebenarnya ada di kamar itu. Dengan langkah yang amat pelan dan disertai bulu kuduk yang merinding, kami pun lekas masuk ke dalam rumah itu dan seketika suasana berubah menjadi sangat dingin. Bayangkan, seolah kalian yang baru aja bermain dari luar dengan suasana yang panas, tiba-tiba masuk ke dalam ruangan yang bahkan suhunya sangat jauh berbeda. Mungkin ibarat dinginnya itu mirip-mirip suasana kalau kita tuh mau menuju ke arah puncak. Kurang lebihnya seperti itu. Dan pada saat itu kami melangkah pelan, step by step, dan sampailah di depan pintu kamar yang tertutup itu. Dan kali ini entah saya menggambarkan suasananya seperti apa, yang jelas pada saat itu saya sendiri benar-benar merinding karena seolah masuk ke sesuatu yang benar-benar berbeda dari dunia luar kayak gitu. Dan tanpa berlama-lama lagi, meskipun beberapa kali kami sempat berdiskusi dan saling melempar-lempar siapa yang akan membuka pintu itu, pada akhirnya ya tetap si Fulan yang membuka pintu itu sebagai sang ketua atau sang tetua. Sempat berpikir juga kalau jangan-jangan pintu kamar itu juga terkunci kayak gitu. Karena sebenarnya kalau memang terkunci, saya justru merasa lega karena ya gak jadi melihat isi kamar tersebut gitu kan. Tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Ketika si Fulan membuka engsel pintu kamar itu, pintu itu pun terbuka perlahan dan menampilkan isi dalam kamar itu yang ternyata juga kosong. Tapi pertanyaannya adalah kalau emang kosong, kemana arah jejak kaki itu? Karena kami masih berada di luar pintu kamar, alias tidak benar-benar masuk ke dalam, jadi kami tidak sepenuhnya tahu isi kamar itu. Bahkan jejak kaki itu pun terputus dari penglihatan kami. Hingga akhirnya saat kami mencoba untuk masuk dan mengikuti jejak kaki itu, ternyata jejak kaki itu mengarah ke sebuah benda yang sudah busuk dan baunya cukup menyengat, yaitu sesajen. Bahkan saya masih sangat ingat ketika satu gepok pisang kuning di sana sudah membusuk bersama beberapa dupa yang disertai bunga-bunga yang sudah layu bahkan. Tetapi tidak sampai sana tentunya. Rasa penasaran kami ketika melihat jejak kaki itu pun terus berlanjut. Kenapa? Karena justru setelah dari sajen itu, jejak kaki itu menghilang tepat di jendela kamar tersebut. Yang mana ada dua kemungkinan. Pertama, kalau memang benar dia keluar lewat jendela itu, harusnya paling tidak ada bekas jejak kaki itu yang juga menempel di selah bawah jendela itu. Atau yang kedua, jendela itu setidaknya pernah terbuka. Nah, tapi setelah kami cek, setelah kami lihat, bahkan Fulan yang sudah mulai menjadi pemberani saat itu sempat mencoba dan mendorong dengan kuat jendela itu, tapi hasilnya nihil, alias jendela itu terkunci sangat rapat. Atau bisa dibilang
Sebuah jendela yang macet karena tidak pernah dibuka untuk waktu yang sangat lama. Dan dua kemungkinan itu tidak ada yang benar-benar terjadi. Lalu setelah menyadari hal itu pun, tanpa alasan lagi, kami seketika lari sekencang-kencangnya keluar dari rumah itu dan meninggalkan rumah itu terbuka begitu saja. Keanehan itu tentunya sangat penuh tanda tanya, yang mungkin ini salah satu yang membuat saya merasa cukup kagum dengan kami sebagai anak-anak. Kenapa? Karena meskipun masih anak-anak, pikiran kami setelah lari dari sana masih benar-benar fokus dengan tanda tanya itu. Jelas, dua kemungkinan tadi yang seharusnya sempat membuat logika berjalan, tapi justru tidak menuai apapun. Dan satu lagi, jika memang benar jejak kaki itu adalah jejak kaki manusia, yang kalau secara logika kaki manusia seharusnya menapak ke tanah, harusnya jejak kaki itu sudah ada dari teras depan rumah dan mengarah ke pintu masuk, bukan malah tiba-tiba muncul dari setelah pintu masuk rumah itu. Ini sangat tidak masuk akal dan ya seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa sampai saat ini pun pertanyaan itu masih belum bisa terjawab. Dan sejak saat itu, kami anak-anak di desa tidak pernah mau lagi bermain di rumah itu. Jangankan untuk bermain, mendekati wilayahnya saja tidak pernah berani lagi. Cerita pun akhirnya selesai, yang mana akan saya lanjutkan di episode berikutnya. Juga untuk beberapa episode ke depan, sementara akan saya isi dengan pengalaman-pengalaman pribadi atau orang-orang terdekat yang pernah membagikan cerita-cerita horornya. Sampai mungkin ketika kalian sudah mengirimkan cerita kalian, baik itu melalui email atau media sosial kami, barulah saya akan beralih membawakan kisah-kisah dari kalian yang pastinya akan lebih banyak menawarkan misteri, kengerian, dan pengalaman yang tak kasat mata. Oke, terima kasih para penjejak yang sudah mendengarkan. Kita akhiri perjalanan ini. Saya Adnan undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam jejak yang baru. Salam.